Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang laporan audit pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ovi Novita Wahyuni, dengan NIM 1916040013, dan saudari saya Adifah Hayati dengan NIM 1916040036, dan saudara saya Fijri Yazid dengan NIM 1916040025, dan saudara Muhammad Al-Rashid dengan NIM 1916040002. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang laporan audit, yang mana laporan audit ini terdiri dari 8 bagian. Jadi, bagian pertama dan kedua akan saya jelaskan, yaitu bagian pertamanya tentang laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Jadi, laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik ini terdiri juga dari 8 bagian. Bagian pertamanya yaitu adanya judul laporan. Jadi, standar auditing di sini mensyaratkan kalau judul laporan tersebut harus mencantumkan kata independen. Contohnya, laporan auditor independen ataupun pendapat akuntan independen. Kewajiban mencantumkan kata independen tersebut yaitu agar para pemakai di sini dapat mengetahui bahwa audit tersebut telah dilaksanakan tanpa adanya memihak. Selanjutnya yaitu adanya alamat laporan audit. Jadi biasanya kalau alamat laporan audit ini dia tersebut mencantumkan tentang perusahaan, para pemegang saham ataupun dewan direksi perusahaan. Selanjutnya yaitu adanya paragraf pendahuluan. Jadi pada paragraf pendahuluan ini mencantumkan tentang kantor akuntan publik yang telah diaudit serta yang membedakan antara laporan audit dengan laporan review. Selain itu, paragraf pendahuluan ini juga menyatakan tentang laporan keuangan yang telah diaudit, baik itu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta tanggal neraca. Selanjutnya yaitu poin keempatnya yaitu tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen di sini meliputi tentang pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang bebas dari salah saji ataupun kecurangan. Selanjutnya yang kelima adanya tanggung jawab auditor. Jadi tanggung jawab auditor di sini terdiri juga dari 3 paragraf. Paragraf pertamanya menyatakan bahwa laporan audit tersebut benar-benar telah diaudit sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. Paragraf keduanya menguraikan tentang ruang lingkup audit serta bukti audit yang telah dikumpulkan. Yang ketiga yaitu paragraf ketiganya menyatakan tentang bahwa auditor yakin bukti audit yang telah diperoleh tersebut sesuai dan tepat untuk mendukung pendapat auditor. Yang keenam adanya paragraf pendapat. Jadi paragraf pendapat di sini merupakan paragraf terakhir dalam laporan audit. Biasanya berisi tentang kesimpulan auditor tentang hasil audit tersebut. Yang ketujuh adanya nama dan alamat KAP. Biasanya di sini mencantumkan nama kantor akuntan publiknya ataupun alamat dari kantor akuntan publik tersebut. Yang kedelapan adanya tanggal laporan. Biasanya tanggal laporan di sini yaitu dilakukan ketika auditor melakukan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Nah, selanjutnya laporan audit ini bisa kita terbitkan jika telah memenuhi
4 kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu semua laporan, baik itu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, pemegang saham, semuanya sudah termasuk ke dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit tersebut secara semaksimal mungkin untuk melakukan penyajian bahwa laporan audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar auditing. Selanjutnya yaitu laporan keuangan tersebut telah dilaksanakan juga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ataupun sesuai dengan kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu bahwa tidak terdapatnya suatu kondisi yang memungkinkan untuk auditor ini mengharuskan menambahkan sebuah paragraf penjelas. Baiklah, selanjutnya kita masuk poin B, yaitu tentang laporan audit standar tanpa pengecualian dan laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan berdasarkan standar auditing Public Company Accounting Oversight Board. Jadi, pada laporan audit standar tanpa pengecualian ini terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama atau pendahuluan menunjukkan bahwa audit telah selesai dilaksanakan dan laporan keuangan pun telah diaudit. Selain itu, paragraf pendahuluan ini juga menunjukkan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajemen dan tanggung jawab dari auditor. Selanjutnya, paragraf kedua yaitu atau paragraf ruang lingkup menunjukkan bahwa audit tersebut dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah-saji. Yang ketiga yaitu paragraf pendapat merupakan kesimpulan atau hasil dari laporan audit tersebut. Namun, jika auditor memberikan laporan terpisah mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, maka selanjutnya akan muncul paragraf keempat yang mana berisi tentang laporan audit tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya berbicara tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan tersebut, dia juga memiliki 6 unsur, yang mana 6 unsur tersebut yaitu pertama, paragraf pendahuluan, pendapat, dan ruang lingkup menguraikan tentang pekerjaan auditor serta pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain itu, paragraf pendahuluan ini juga menyoroti tentang tanggung jawab manajemen terhadap penilaian terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu adanya paragraf pendahuluan dan paragraf pendapat yang menunjukkan kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, laporan itu juga menyertakan paragraf setelah paragraf ruang lingkup untuk menetapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang keempat, laporan itu juga menyertakan paragraf tambahan sesudah paragraf pendapat yang mana berisi tentang keterbatasan yang melekat dari pengendalian internal tersebut. Yang kelima yaitu pendapat auditor terhadap laporan keuangan ini mencakup banyak periode, sedangkan pendapat auditor terhadap efektivitas pengendalian internal ini adalah untuk akhir tahun fiskal terkini. Yang keenam atau yang terakhir yaitu paragraf terakhir yang mana isinya tersebut berkaitan dengan laporan yang menyertakan referensi silang ke laporan terpisah auditor tentang laporan keuangan. Mungkin sekianlah materi yang dapat saya presentasikan pada poin A dan poin B. Selanjutnya untuk poin C dan poin D yang akan dijelaskan oleh saudari saya Adifah Hayati.
Saya Adifa Hayati dengan NIM 1916040036 selaku pemateri kedua, saya akan menyampaikan materi tentang laporan audit yang poin C dan D, yaitu tentang laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata, dan penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Pertama, kita akan bahas dulu yang poin C, yaitu laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Nah, laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan itu sebenarnya sudah memenuhi kriteria audit yang lengkap dan memuaskan. Tetapi terkadang auditor merasa perlu atau penting untuk menambahkan informasi tambahan. Penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar baik menurut standar auditing AICPA maupun PCAOB. Yang pertama itu tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Yang kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah lain. Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Auditor harus mampu membedakan antara perubahan yang mempengaruhi konsisten pelaporan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi. Berikut ini saya akan sebutkan apa saja contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi. Yang pertama itu perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO. Yang kedua, perubahan entitas pelaporan, seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Yang ketiga, koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip akuntansi, yaitu dengan mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk koreksi kesalahan yang diakibatkannya. Nah, kalau perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi sehingga tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit itu contohnya seperti perubahan estimasi, seperti penurunan umur manfaat aset untuk tujuan penyusutan. Yang kedua, koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi, seperti kesalahan matematis tahun sebelumnya. Yang ketiga, variasi format dan penyajian informasi keuangan. Dan yang keempat, perubahan yang terjadi akibat transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda, seperti usaha dalam riset pengembangan yang baru atau penjualan anak perusahaan. Sekalipun tujuan audit bukan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, auditor memiliki tanggung jawab menurut standar auditing untuk mengevaluasi apakah perusahaan mempunyai kemungkinan untuk tetap bertahan atau tidak. Faktor berikut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk terus bertahan. Yang pertama, kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang berulang dan signifikan. Yang kedua, ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika jatuh tempo. Yang ketiga, kehilangan pelanggan utama. Terjadi bencana yang tidak dijamin oleh asuransi seperti gempa bumi atau banjir atau masalah ketenaga kerjaan yang tidak biasa. Yang keempat, pengadilan, perundang-undangan atau hal-hal serupa lainnya yang sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi. Nah, sekarang kita masuk ke poin D, yaitu penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Ada 3 kondisi yang memerlukan penyimpangan. Yang pertama, ruang lingkup audit dibatasi atau pembatasan ruang lingkup. Apabila auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang tepat, maka terjadi pembatasan ruang lingkup audit. Ada 2 penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit. Yang pertama, ada pembatasan oleh klien. Contohnya, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengkonfirmasikan piutang yang material atau pemeriksaan fisik
persediaan. Yang kedua, pembatasan yang disebabkan oleh situasi yang berada di luar kendali klien atau auditor. Contohnya, penugasan audit belum disepakati hingga setelah akhir periode keuangan klien. Yang kedua, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau penyimpangan GAAP. Contohnya, jika klien bersikeras menggunakan biaya pengganti untuk aset tetapnya atau menilai persediaannya pada harga jual ketimbang harga historis sebagaimana diharuskan oleh prinsip-prinsip yang berlaku umum, maka diperlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, auditor tidak independen. Apabila salah satu dari 3 kondisi di atas memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian yang ada dan bernilai material, maka laporan selain laporan wajar tanpa pengecualian harus diterbitkan. 3 jenis utama laporan audit yang diterbitkan menurut 3 kondisi tersebut adalah yang pertama, pendapat wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan akibat pembatasan ruang lingkup atau kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, pendapat tidak wajar digunakan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, menolak memberikan pendapat diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Baiklah, saya Fijri Yazid dengan NIM 1916040025 akan menjelaskan tentang materialitas. Materialitas adalah pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Dalam penerapan definisi ini, 3 tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Pertama, jumlahnya tidak material. Apabila ada salah saji dalam pelaporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, hal tersebut dianggap sebagai tidak material. Karena itu, pendapat wajar tanpa pengecualian layak diterbitkan. 2. Jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas yang kedua terjadi apabila salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar sehingga masih berguna. 3. Jumlahnya sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Evaluasi terhadap materialitas juga tergantung pada apakah situasinya melibatkan kegagalan untuk mengikuti GAAP atau pembatasan ruang lingkup audit. Pertama, keputusan materialitas kondisi non-GAAP. Apabila klien gagal dalam mengikuti GAAP, maka laporan audit akan berupa pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar tergantung pada materialitas dari penyimpangan yang terjadi. Berapa aspek materialitas harus dipertimbangkan. 2. Keputusan materialitas kondisi pembatasan ruang lingkup audit. Apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit, laporan audit dapat berupa pendapat wajar tanpa pengecualian ruang lingkup dan pendapat wajar dengan pengecualian, atau menolak memberikan pendapat tergantung pada materialitas pembatasan ruang lingkup audit tersebut. F. Pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Ada 2 kategori utama pembatasan ruang lingkup audit. Pembatasan yang disebabkan oleh klien dan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar klien atau auditor. Untuk pembatasan yang disebabkan oleh klien, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa manajemen berusaha mencegah ditemukannya informasi yang salah saji. Dalam kasus ini, standar auditing menyarankan menolak memberikan pendapat bila materialitasnya diragukan. Baiklah, saya Muhammad Al-Rashid dengan NIM 1916040002 akan melanjutkan materi selanjutnya. G. Proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Para auditor menggunakan suatu proses
yang tersusun dengan baik dalam memutuskan laporan audit yang tepat pada serangkaian situasi tertentu. 1. Menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Para auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi tersebut ketika mereka melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. 2. Memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Apabila ada penulisnya memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar, auditor mengevaluasi pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan. 3. Memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Setelah membuat dua keputusan pertama, maka mudah untuk memutuskan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan alat bantu pembuat keputusan. Yang keempat, menuliskan laporan audit. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi yang berbeda, guna membantu auditor menuliskan laporan audit. Akuntansi internasional dan standar auditing. Meningkatnya globalisasi pasar modal dunia dan semakin luasnya operasi bisnis di beberapa negara telah menimbulkan kebutuhan untuk menetapkan satu standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia. IFRS semakin diterima di seluruh dunia sebagai dasar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di negara lain. Auditor dapat ditugaskan untuk membuat laporan tentang laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS.